Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Kimia 2020 Universitas Pelita Harapan. Di sini kami akan menampilkan video pembuatan kue bolu Chemistry in a Cake. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan bolu atom Thomson. 5 butir telur, setengah sendok makan TBM, 1 sendok makan maizena, 250 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, keju parut secukupnya, mie seseres secukupnya, setengah sendok makan baking powder, 250 gram mentega, mixer, oven, dan loyang kue sebagai alat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam tahap pembuatan kue bolu Thomson. Baiklah, kita harus mempersiapkan bahan sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Pertama, timbanglah 250 gram mentega. Selanjutnya, timbanglah 250 gram gula pasir. Setelah mentega dan gula pasir ditimbang, kemudian masukkan ke dalam suatu wadah, lalu mixer adonan. Dalam pembuatan bolu, lemak yang digunakan adalah margarin. Fungsi margarin dalam pembuatan bolu sebagai pelumas adonan, meningkatkan kelembutan dan keempukan, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan nilai gizi atau. Sedangkan untuk gula bukan hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada adonan. Jika dipanaskan pada suhu 300 Fahrenheit atau 149 Celcius, maka gula akan mengalami reaksi antar karbohidrat, yakni reaksi yang terjadi antara asam amino, protein, dan penyusutan gula. Reaksi ini menghasilkan warna kecoklatan yang berbentuk pinggiran renyah pada hasil kue bolu. Gula merupakan senyawa polar karena dapat larut dalam air dan karena sifat kutub molekul air. Setelah itu, pecahkan 5 butir telur. Sebelum memasukkan telur ke dalam adonan, terlebih dahulu kita masukkan TBM, baking powder, maizena, butter, dan tambahan susu bubuk, lalu adon sampai lembut kurang lebih 10 menit. Dalam pencampuran beberapa bahan tersebut, terjadi reaksi, yaitu reaksi kimia. Yang terjadi adalah pengembangan yang terjadi pada adonan merupakan salah satu akibat dari penambahan zat adiktif makanan, yakni bahan yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan berlangsung. Contoh zat adiktif tersebut pengembang makanan atau baking powder. Fermentasi pada pengolahan bolu menggunakan enzim amilase dan protease untuk mempercepat proses fermentasi, meningkatkan volume adonan, memperbaiki kelunakan dan tekstur di mana enzim bersumber dari jamur dan bakteri. Aktivitas mikroorganisme ini pada kondisi anaerob bereaksi menghasilkan gas CO2 yang penting pada pembentukan adonan. Gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap di dalam lapisan film gluten yang impermeable. Gas akan mendesak lapisan yang elastis dan ekstensibel yang selanjutnya menyebabkan pengembangan adonan. Selama proses fermentasi, selain dihasilkan gas CO2 yang juga dihasilkan asam-asam organik yang menyebabkan penurunan pH adonan. Karena tingginya kapasitas penyangga protein di dalam adonan, maka tingkat keasaman dapat ditentukan dengan menentukan total asam adonan. Proses asidifikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa fermentasi adonan berjalan dengan baik. Terbentuknya alkohol, penurunan pH, dan terbentuknya metabolis lainnya
secara langsung akan berperan sebagai prekursor flavor dan rasa bolu. Akibat proses fermentasi tersebut dapat menghasilkan bolu dengan mutu rasa yang tinggi. Selanjutnya, masukkan 5 butir telur yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam adonan. Komposisi kimia telur utuh terdiri dari air 66,5%, protein 11,8%, lemak 11%. Protein merupakan suatu senyawa polar yang mudah berikatan dengan pelarut polar, maka dari itu dipilih etanol dan aqueous sebagai cairan pengekstrasinya. Telur memiliki peran ganda pada adonan kue. Putih telur yang telah dikocok memberikan tekstur yang ringan dan empuk pada adonan. Hal ini terjadi karena putih telur mengandung lecitin yang merupakan protein pelapis gelembung udara yang tercipta saat proses pengocokan. Reaksi ini dapat membuat kue tidak bantet. Lecitin berperan sebagai perekat adonan kue. Jika telur digunakan sebagai pelapis, maka telur akan berperan sebagai sumber protein untuk reaksi antar karbohidrat pada gula. Selanjutnya, tunggu semua adonan tercampur hingga rata. Kemudian, tahap selanjutnya olesi loyang dengan tepung dan mentega sebagai alas dari adonan sebelum di oven. Hal ini dilakukan untuk mencegah bolu lengket ketika sudah matang. Setelah semua adonan tercampur rata dan mengembang, dan loyang telah selesai diberi mentega dan tepung sebagai pelumas, tahap selanjutnya adalah tuangkan adonan ke dalam loyang dan ratakan adonan yang berada di dalam loyang. Setelah semua adonan sudah masuk ke dalam loyang, tahap selanjutnya adalah tahap pemanggangan. Bolu dipanggang dalam suhu 150 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Pada tahap awal pemanggangan, terjadi kenaikan suhu yang menyebabkan melelehnya lemak sehingga konsistensi adonan menurun dan adonan kue mengalami penyebaran, ditandai dengan perubahan diameter dan ketebalan kue. Ketika suhu mendekati titik didih air, protein dalam susu dan telur terkoagulasi dan diikuti gelatinisasi pati sebagian karena kandungan airnya yang rendah. Pada saat suhu titik didih air tercapai, pembentukan uap air meningkat diikuti kenaikan volume kue bolu. Ketika bolu sudah masak, angkat bolu lalu letakkan pada wadah. Selanjutnya, tambahkan variasi di atasnya agar lebih indah dan menarik, misalnya dengan penambahan kismis atau keju. Di sini, kami mengasumsikan bahwa atom dengan dimensi sebesar 10⁻8 cm adalah ibarat bolu yang menjadi bola seragam bermuatan positif dan kismis yang ditabur di atasnya menjadi elektron-elektron kecil yang bermuatan negatif. Tada! Bolu atom Thomson siap dihidangkan. Sekian pembuatan video Chemistry in Africani. Semoga menghibur dan bermanfaat.